Nah, ini kalau dibuka di sini udah disiapin kayak gininya. Pipa di dalamnya. Seakan-akan ini Seakan-akan asli pipa man. Oh, sorry, marah gitu aja. Desainernya marah. Desainer interiornya marah. Susah ini masalah. Iya. Hai, jumpa lagi sama kita di Arsitektur Indonesia. Hari ini episodenya benar-benar spesial teman-teman. Kenapa? Karena kita akan nge-review produk buatan arsitektur. Nah, ini kita sekarang ada di Siena Serpong. Lokasinya itu ada di dekat BSD, lebih tepatnya di Ciater. Teman-teman kalau dari Jalan Ciater itu nanti bisa masuk ke Jalan Haji Jamat di sini. Kita mulai dari atas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini bentuknya itu agak Skandinavian. Dan kali ini mungkin video kita akan lebih lengkap karena kita tahu persis barang-barang apa yang kita pakai. Bener nggak bro? Kan lo yang desain, Pak. Iya. Dan di dalam juga nanti teman-teman ada interiornya itu yang bikin Bang Doi. Jadi kita bisa sebutin juga berapa harga-harganya kalau teman-teman kepengen bikin satu interior kayak begitu. Nah, kita mulai dari atas teman-teman. Jadi ini atapnya itu atap pelana. Di sebelah kiri kanannya itu ada dak-dakannya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tuh nggak ada AC kompresor yang kelihatan karena semua disembunyiin di dak-dakan itu. Selain untuk ngebikin rumah ini punya permainan maju mundur dari bangunannya. Seperti yang sering gue bilang di YouTube, kita kalau mau bikin satu rumah yang menarik itu harus mikirin banget yang namanya maju mundur suatu bangunan. Makanya fungsi dari dak-dak kiri dan kanan itu juga berfungsi sebagai pemanis dari fasad bangunannya. Dan atapnya itu kita gunain produk dari Munir. Produk dari Munir itu adalah produk yang udah lama banget ada di Indonesia. Dan itu udah terkenal bagus. Sebagai kontraktor, kita tahu kalau misalnya kita pilih satu material atap itu nggak bagus, itu akan jadi sumber masalah dari semuanya. Maka kita pilih produk Munir dengan tujuan supaya kedepannya itu nggak akan ada yang namanya problem bocor-bocor. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, di sebelah kanan ini, itu ada permainan roster. Roster itu di belakangnya itu ada jendela teman-teman. Fungsinya itu sebenarnya adalah kita tetap dapat sirkulasi udaranya, tapi juga dapat cahayanya. Tapi ketika hujan, si jendela itu tetap bisa dibuka tanpa harus khawatir hujannya itu masuk ke dalam kamar. Kenapa sih di sebelahnya nggak dibikinin begitu? Nah, ini emang harus ada sistem mengalah sedikit sih teman-teman. Namanya juga supaya ngejar fasad bangunan yang menarik. Jadi yang kita gunain itu cuma di sebelah sini. Sedangkan di sebelah sana itu kita nggak tambahin supaya bentuknya tetap manis. Jadi kalau kita ngedesain itu emang ada satu yang harus dikalahin, satu yang dimenangin. Oke, kalau teman-teman lihat di sini ada topi-topian ya. Topi-topiannya itu kita pilih yang model sekarang, jadi agak masuk ke dalam. Jadi seakan-akan jendela itu begitu dicampur sama topi-topian ini menjadi satu komponen yang menarik. Teman-teman lihat deh, itu ada kemiringannya di situ, itu lagi tren sekarang karena rumah ini kita pengen bisa dipakai sama pasangan muda. Jadi tetap harus ngikutin tren yang lagi model zaman sekarang. Itu bikinnya susah loh bro. Dan sebenarnya boros bahan karena ada kemiringannya itu mesti dibikin lagi begitu daripada kita bikin kotak-kotak sederhana aja. Cuman ya itu hasilnya jadi zaman sekarang banget ya, mungkin ngikutin tren dan gak ketinggalan zaman. Nah teman-teman bisa lihat di situ itu ada tali airnya teman-teman. Satu untuk oposisi. Kenapa begitu? Karena dia itu sejajar sama si topi-topinya itu. Jadi rumah ini kan karena atapnya itu begini, itu kelihatannya tinggi banget teman-teman. Jadi kita pengen tetap ada unsur yang bikin dia kelihatan lebar. Makanya ada tali air yang melintang horizontal seperti itu. Nah cuman kalau misalnya tali air itu nggak dipasin sama si topi-topian itu ya mungkin bentuknya jadi kurang menarik. Nah sekarang kita menuju ke sini. Ini kalau teman-teman lihat nih masih begini karena emang belum dibikin jalannya ya. Jalannya itu nanti kita mau gunain konblok jadi supaya ada resapan air itu tetap baik di tempat ini. Dari awal kita tuh bikin rumah ini kepengennya supaya orang itu udah beli rumah ini nggak perlu renovasi lagi karena siap tinggal ya. Jadi biasanya kalau misalnya developer itu suka ngasih satu mobil doang carport ya. Pada akhirnya nanti mereka akan renov dan bentuknya jadi belang-belang sama tetangga-tetangganya, bener gak? Jadi estetikanya agak kurang. Jadi estetikanya jadi agak kurang. Nah maka dari itu kita udah bikinin buat 2 mobil nih teman-teman di sini. Tapi kita tahu juga kalau misalnya kita bikin 2 mobil aja, habis itu kiri kanannya nggak ada taman, itu jadinya kurang menarik. Makanya kita akalinnya dengan bikin begini teman-teman. Ini adalah carport dari rumah yang ini, dan itu adalah carport dari rumah yang di sebelah sana. Nah, ini adalah taman yang sebenarnya setengah-setengah teman-teman.
supaya kita dapetnya tamannya tetap enak. Jadi di sini ada tanaman palem yang bisa kita tanam, yang nanti juga ngebatasin antara tetangga sama kita nih. Sama juga sama kanopinya juga kita udah kasih gratis. Kenapa kita kasih gratis? Karena itu dia tadi, kita nggak pengen teman-teman tuh udah ngeluarin uang, abis itu harus ngeluarin uang lagi untuk renovasi, apalagi nambah carport. Nambah carport kan mahal, bisa 20 jutaan. Jadi udah kita bikinin biar semuanya nanti bentuknya sama dan masuk ke komplek ini akan selalu kelihatan rapi. Nah, ini sebenarnya kita nyontek dari perjalanan kita nge-review rumah, teman-teman. Jadi ini pakai besi 4x8. Terus begitu, habis itu di sininya baru pakai besi 4x6. Nah, ini pakai Alderon, teman-teman. Habis itu di bagian sininya teman-teman bisa lihat nih, airnya itu akan jatuh di sini. Airnya akan jatuh di sini, tapi dari depan itu Alderonnya nggak kelihatan. Nah, itu menarik ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat Alderon itu kan dia bentuknya begini kan. Itu kalau kelihatan dari depan ngebikin rumah kita nggak manis. Nah, dengan kita tambahin besi lagi di depannya, rumah ini jadi kelihatan benar-benar minimalis banget, modern banget, dan akan selalu rapi. Karena kadang-kadang begitu di belokan-belokan ini tuh dia suka jadi tempat air dan akhirnya hitam-hitam. Nah, itu kita nggak mau, makanya kita tutupin dia pakai besi di depannya. Untuk carportnya itu juga kita lihat, sebenarnya ini karena kita banyak belajar sih ya, dari kita muter-muter developer ya. Banyak mereka itu kasihnya cuman semen aja. Habis itu kita pikir, kenapa sih nggak pakai keramik aja, homogeneous style, 60-60, hasilnya akan lebih rapi, dan sebenarnya juga nggak seberapa ya buat nambahin kayak gitu. Ya seberapa juga sih sebenarnya kalau dihitung banyak kali 13. Tapi ya menurut kita itu akan ngebikin carport ini akan selalu kelihatan rapi, dan ini kita gunain produk dari Sandimas. Jadi bukan homogeneous style yang murah-murah lah, tapi ini cukup premium dan ini 60x60 teman-teman. Nah, ada yang lebih menarik lagi di sini. Ini kita gunain dindingnya itu pakai produknya Roman. Jadi kita kemarin sempat mikir mau pakai batu candi aja atau mau pakai batu alam beneran. Cuman setelah kita lihat produknya Roman, kok bentuknya bener-bener mirip banget sama batu alam. Ini juga kita blok semua begini karena ya ini ada unsur idealismenya juga, karena jargon kita kan from the heart of an architect gitu. Jadi kita sebagai arsitek juga pengennya nggak pelit lah sama material. Nah, biasanya tuh kalau misalnya di tempat lain mungkin teman-teman bisa cuman satu blok begini aja, atau di satu blok di sini aja, habis itu di sebelah sininya main tali air gitu. Kalau kita enggak, kita pengennya emang bener-bener di blok supaya bener-bener bagus dan low maintenance. Bisa dibilang harganya ini lebih mahal daripada keramik 80-80 yang ada di dalam. Tapi ya nggak apa-apa, karena supaya dapat tampilan batu alam yang bener-bener natural. Nah, karena kalau misalnya kita milihnya itu bukan produk yang bener-bener bagus, kadang-kadang batu alamnya itu kelihatan palsu. Kayak cinta kamu. Lu cinta gak sih benernya, bro? Cinta, bro. Cinta, cuman belum ngambil keputusan. Nggak pakai cuma. Iya. Nggak. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah aluminiumnya. Jadi aluminiumnya itu kita pilih yang warna coklat. Selain warnanya mirip banget sama kayu, yang nomor 2 juga supaya nggak cepat kotor. Dan kita pilih yang spesial, teman-teman. Jadi ini bukan yang kotak-kotak biasa, tapi ada bevelnya seperti ini. Supaya ya kelihatan lebih kayak kayu lagi. Dan nggak lupa, ini sealant-nya udah kita pilih yang warnanya coklat tua juga, teman-teman, mendekati warna hitam. Namanya juga satu rumah yang kita harapin nggak perlu renovasi-renovasi lagi, teman-teman. Sekarang ini zaman udah berubah, banyak mobil listrik di mana-mana, makanya kita udah siapin satu stop kontak khusus untuk mobil listrik nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti satu saat udah beli rumah di sini, tiba-tiba zaman berubah dan emang semuanya udah harus pakai mobil listrik, kita udah nyiapin stop kontak spesialnya. Ya, ini bisa juga dipakai buat teman-teman yang benar-benar suka otomotif, yang suka nyuci-nyuci mobil, bisa dikasih mesin apa namanya? Jet pressure, jet washer, water pressure. Apa sih? Kemarin teman-teman udah ngingetin, cuman gue lupa lagi. Kalau misalnya teman-teman bisa bantuin, komen ya. Itu loh yang kenceng banget. Itu udah disiapin stop kontaknya di sini. Nah, teman-teman, ketika kita mulai bikin perumahan ini, kita juga bekerja sama bank. Udah ada Bank BRI yang bareng-bareng sama kita untuk mempermudah teman-teman untuk ngambil rumah ini. Jadi kalau teman-teman sekarang beli rumah ini nggak usah khawatir, karena kalau BRI udah mau kerja sama kita, berarti tanahnya udah dipecah, sertifikatnya juga udah dipecah, semuanya udah SHM. Jadi nggak ada ceritanya kalau kita beli rumah ini gagal bangun atau sertifikatnya nggak bener. Dan nggak lupa teman-teman, di rumah ini semua udah smart.
Jadi kita udah siapin, kita udah kerjasama sama Bardi untuk bagian smart home-nya teman-teman. Salah satunya itu adalah dari depan aja udah kita sediain CCTV Bardi yang bisa gerak ke kiri ke kanan. Smart lock-nya kita pilih mereknya Paloma. Kenapa begitu? Karena modelnya tipis banget. Ini jarang banget ada yang pakai di developer-developer. Mereka kebanyakan yang gede-gede kan. Menurut kita bentuknya kurang manis. Kalau ini bener-bener lucu banget bentuknya. Oke, yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam rumah ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada jendela, jendela itu besar banget. Itu fungsinya satu ya tentu untuk sirkulasi angin. Habis itu kedua untuk masalah layout, teman-teman. Jadi ketika kita jalan di tangga ini siang hari itu kita nggak perlu ada tambahan lampu walaupun udah kita siapin lampu di situ. Karena ada peletakan si jendela yang besar ini tepat di depan si tangganya. Nah, habis itu kita juga milih satu produk dari Ona nih, teman-teman. Ini gue suka banget sih bro, karena gue dari dulu kan suka banget pakai Ona. Gue selalu bilang di YouTube, kenapa sih pakai Ona seru gitu. Karena membuat gue nggak perlu bawa ke laundry. Dan kalau di laundry kan lu bayangin tuh korden segede-gede gitu kan berat banget kan. Pasti bayarnya juga mahal gitu. Nah kalau pakai Ona ini dia tinggal pakai lap kanebo aja udah bener-bener bersih. Nah, tapi nih sekarang ada teknologi baru bro. Nah ini gue suka nih, ini modelnya namanya Rainbow. Nah, ini tuh bisa ditutup begini. Kalau kita mau full banget tutup, kita tinggal begini. Keren kan? Tapi kalau kita mau ada lampunya sedikit, bukan lampu, ada sinar matahari sedikit, kita bisa begini. Kalau mau agak banyak, bisa begini. Ini adalah Ona model Rainbow. Dan ini gue suka banget, ininya tuh bener-bener tebel dan kokoh banget. Keren loh. Dan ini udah ada juga, udah dikasih teman-teman, ini adalah Bardi CCTV buat yang indoor. Oke, begitu masuk ini, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Ini adalah ruang keluarganya. Namanya juga satu rumah kompak, teman-teman. Ini luas tanahnya itu 60 meter persegi. Cuman ya ini di layout supaya tetap kelihatan luas dan setiap sentinya itu benar-benar kepake. Di sini, ini adalah satu tempat untuk naruh TV. Iyalah, semua juga tahu. Nggak gitu. Jadi gini, ini adalah satu kabinet TV lah bisa dibilang. Nah, cuman ini fungsinya juga sebagai pemisah antara ruang di sini sama tangga nih teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini, ini pakai lampu LED dan ini ada ruangan penyimpanan-penyimpanannya. Ini udah push button. Nah, dan yang kerennya di bagian dalamnya sini itu kita udah pakai yang taco seat ada teksturnya. Kenapa sih kita perlu tempat penyimpanan yang banyak untuk sebuah rumah kompak ya? Supaya semuanya bisa dimasukin ke dalam storage seperti ini supaya selalu rapih. Nah, ini juga makanya di bagian sini juga ada storage-nya. Kemarin tuh sebenarnya pengen naruh PlayStation di sini, bro. Cuman masih kita pakai di kantor. Akhirnya kita taruh nih, kita tuh di kantor banyak banget mainan, ada Nintendo, ada Switch segala macam, ada PlayStation. Nah, ini kita korbanin satu mainan jadul. Nintendo Wii. Nintendo Wii. Ya ini dulu saksi sejarah di mana gue sering ngalahin Bang Bewok. Makanya kita taruh di sini, siapa tahu bawa hoki, bro. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini warnanya adalah coklat muda dan di sini pakai warna putih nih. Semua furniture yang ada di rumah contoh ini itu semua gunain produk dari Taco HPL. Yuk, sekarang kita lihat di sini. Jadi memanfaatkan ruang bawah tangga, kita bikin satu gudang nih, teman-teman. Dan ini kita gunain pintu kamuflase dengan push button. Jadi ya rumah ini akan selalu kelihatan rapi. Oke, sekarang kita ke sini. Ini sofa beli dari Tokopedia, bro. Sofa ini, kemarin sofa beli di Tokopedia, lebih murah dari toko yang itu, ya kan? Jadi ternyata beli-beli di online itu bisa ngebantu kita untuk dapetin barang-barang murah. Nah, sofa ini kalau kata si Iwang tuh, jadi Iwang ini yang bertanggung jawab untuk ngebikin furniture ini, dia kepala divisi furniture kita di kantor. Dia bilang ini harganya 1,4 di online, padahal kalau kita beli di toko beneran ini bisa dapat 2 jutaan. Tapi ya
ternyata beli di online, kita nggak melihat barang ya, cuma ngeliat gambarnya bagus, hasilnya benar-benar enak banget untuk didudukin. Dan kita bisa save 800 ribuan, karena kalau misalnya beli langsung di toko sekitar 2 jutaan. Sofa ini sama TV ini udah kita pikirin, ini benar-benar high level. Jadi itu penting juga teman-teman, jangan naruh TV itu ketinggian, karena nanti akhirnya kita nonton juga nggak enak. Nah, caranya gimana ya? Dari awal udah didesain, kita udah bilang sama desainer interiornya jaraknya cuma segini, desainer interiornya bilang oke, ini kita harus bikin 42 inch. Ya udah, baru dapatlah satu furniture yang kayak gini yang bener-bener enak banget untuk dinikmatin. Dan nggak lupa teman-teman, nih, makanya tadi kita masuk ke ruangan ini tuh rasanya itu langsung seger banget karena kita gunain air purifier dari Bardi. Ini canggih banget lah teman-teman, bener-bener air purifier yang mungkin salah satu yang paling canggih nih, dan harganya bener-bener affordable. Yuk sekarang kita kesini. Ini adalah bagian ruang makannya. Nah, ruang makannya itu sederhana aja, ini pakai HPL. Cuman HPL itu dibikin sama Bang Doi nggak sederhana aja, tapi ada kemiringannya seperti ini supaya kelihatan lebih manis. Nah, kalau teman-teman suka lihat video di arsitektur, gue selalu bilang pilihlah satu lampu yang bentuknya mengotak kalau mejanya kotak. Atau bisa seperti ini teman-teman. Jadi di sini udah ada lampunya, di sini udah ada lampunya, jadi dia tetap mengotak begitu. Ketika kita naruh makanan di sini, itu akan ngebikin makanannya itu terangnya benar-benar rata. Dan nggak lupa di bagian tempat makan ini juga ada jendelanya. Nah, jendelanya ini fungsinya adalah ketika ini dibuka dan di sebelah sana dibuka, itu bisa ada terjadinya cross ventilation. Namanya juga rumah compact, jadi kita perlu pakai cermin supaya rumah ini kelihatan lebih luas. Dan ini cermin yang dipilih adalah brown mirror. Sedangkan kalau di sininya buat wall panelnya kita gunain tali air seperti ini supaya rumah ini kelihatan lebih tinggi lagi. Dan untuk bagian atasnya ini kita udah gunain Bardi nih teman-teman. Yuk sekarang kita ke bagian meja makannya. Meja makan. Sekarang kita ke bagian dapurnya teman-teman. Jadi dapurnya ini kebagi dua, kiri yang makanan. Yang satu ini untuk nyuci-nyuci, makanya di atasnya itu udah ada tempat untuk naro-naro piring. Nah, ini juga produk dari Taco nih teman-teman. Jadi Taco itu banyak banget produknya, dari HPL sampai ke tempat untuk naro piring seperti ini. Nggak usah takut juga kalau kita piringnya masih agak basah, karena di sini udah ada tray-nya. Nah, bentuknya itu dibikin unik sama Bang Doi ke sini. Di bagian atasnya itu ada cerminnya juga, tapi nggak di fullin supaya bentuknya itu agak grafis gitu teman-teman. Jadi menarik bentuknya. Habis itu di bagian sininya gunain solid surface, motifnya terrazzo. Ini lagi ngetren banget, dan nggak lupa pakai sink model under mount atau under counter. Nah, ini mereknya TK. Mahal Bang belinya itu Bang. Mahal, berapa nih? Juta lebih lah pokoknya lah. Sejuta lebih. Jadi kalau teman-teman pengen punya satu dapur yang awet itu, belilah sink yang agak mahal teman-teman. Ini sejuta lebih harganya, dan dia dalam. Jadi akhirnya itu airnya itu nggak bocor-bocor ngenain sini, akhirnya bisa bikin melendung. Ini udah simple aja, cuman teman-teman bisa lihat ya, di dalamnya itu kita nggak pakai yang putih-putih aja, jadi ini benar-benar pakai taco seat yang ada teksturnya. Jadi ini ada satu tempat untuk kulkas teman-teman, jadi kulkasnya itu udah kita ukur pas, dan ini juga udah ada tempat microwave ya. Nah, di atas ini adalah satu tempat untuk naro-naro barang yang jarang kita pakai. Nah, ini semua teman-teman sekarang tuh dipermudah banget loh bro. Jadi tahu nggak, kita waktu ngisi rumah contoh ini, kulkas, microwave, tempat roti, Bardi, semua produk Bardi nih, sampai yang di sini-sini nih, Bardi, TV Kuka, itu semua tinggal pencet di Tokopedia. Jadi Tokopedia itu benar-benar ngebantu kita untuk ngebikin segala hal itu menjadi mudah. Apalagi kalau teman-teman pengen bikin toko, ya tinggal buka aja sekarang Tokopedia online, semua udah bisa jualan. Apa jargonnya Tokopedia bro? Gue lupa. Mulai aja dulu. Ya sedap. Oke, nah di sebelah sini kita gunain kompor tempel. Nah teman-teman tahu kan ini rumah compact, jadi kita gunain kompor tempel itu yang model paling kecil, tapi kita taruhnya horizontal, jadi nyalainnya dari sini. Dan dipilih satu cooker hood merek Modena yang standar aja. Cuman sama Bang Doi dibikin gini ya nih. Ini ada putih begini, seakan-akan dia adalah cerobong ke atasnya. Nah ini kalau dibuka di sini,
udah disiapin kayak gini ya. Pipa di dalamnya. Seakan-akan ini Seakan-akan asli pipa man. oh sorry, marah gitu aja. Desainernya marah. Desainer interiornya Ini marah. susah ini masalah. Iya. Jadi ini sama Bang Doi udah dibikinin satu tempat ini ada pipanya menuju ke atas dan bisa ngebuang langsung keluar. Jadi sebenarnya sih kalau kita pakai cooker hood kayak gini tuh udah bisa dua model ya. Bisa pakai filter aja yang di sini udah cukup, tapi kalau mau lebih maksimal lagi ya mesti dibuang ke atas gini, dibikinin cerobong langsung dibuang ke belakang. Iya, gua marah bro, santai dong. Marah desainer interiornya. Iya. Nggak lu dari 20 tahun lalu di kampus. Ya, bisa dibilang nih desainer terbaik interior arsitektur Trisakti lah. Iya, gua puja lah teman-teman. Ya, boleh lah. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini desainernya ini resek kali. Jadi ini backsplash-nya ini itu dia gunain di sini solid surface motifnya terrazzo dan dikombinasi sama kaca brown mirror, cermin. Jadi kita tuh nggak boleh, desain itu nggak boleh benar-benar mati teman-teman. Jadi kadang-kadang kita bisa kombinasi seperti ini, hasilnya juga kelihatan menarik. Dan jangan lupa di sebelah ujungnya sini dikasih plain. Kalau untuk tarikan-tarikannya udah nggak pakai model dicoak-coak lagi teman-teman. Jadi ini emang dilebihin karena kerapiannya menurut kita kalau model coak-coak itu agak kurang rapi. Jadi kita modelnya itu ada lebihnya begini, bisa ditarik begini dan bisa ditariknya dari atas begini. Habis itu tinggal itu udah soft closing. Jadi nariknya begini nih teman-teman. Oke, sekarang kita ke belakang. Teman-teman pasti nanya, ini mentang-mentang rumah sendiri, pasti nggak ada kekurangannya. Jadi nggak gitu juga teman-teman. Ada satu yang dikalahin. Karena ini kita pengen satu ruangan yang bener-bener kelihatannya itu bener-bener besar dan enak banget dipakai untuk nongkrong. Di sini teman-teman bisa duduk makan di sini, habis itu bisa nyantai di sini. Coba deh. Bang Doi duduk di situ. Nah, ini gue duduk di sini gitu. Kita masih bisa ngobrol. Kalau kita mau ngeliat TV bareng-bareng juga bisa, karena dari tempat duduk ini juga eye level ke situ. Di situ Bang Doi bisa nongkrong, bener-bener enak. Tapi sambil masak nonton juga bisa. Tapi ada kekurangannya. Nah, ini juga kita harus fair dong, bener nggak? Jangan mentang-mentang rumah sendiri kita nggak sebutin kekurangannya. Kekurangannya adalah nggak ada kamar mandi di bawah ini. Tapi kita coba selesaiin masalah itu dengan ngebikin satu kamar mandi yang ada di sini yang emang digunain untuk kamar asisten rumah tangga, tapi udah gunain shower dan udah gunain kloset dari Toto. Dan supaya tetap kelihatannya keren, ini udah kita kasih 60-60 homogeneous style. Dan ini adalah pilihan yang terbaik menurut gua ya. Karena kalau kita milih warna yang seterang ini, kamar mandi ini akan selalu kelihatan rapi karena nggak akan ada jamur air yang terlihat. Oke, sekarang kita ke sebelah sini, teman-teman. Di sebelah sini ada kamar asisten rumah tangganya. Dan kalau teman-teman lihat di atas ini, udah kita kasih juga kanopi nih teman-teman. Dan kanopi ini udah gratis, udah kita kasih. Kalau teman-teman lihat di sini juga udah kita siapin gantungan-gantungan bajunya. Dan kalau teman-teman lihat juga di sini, ini ada permainan yang satu atapnya lebih tinggi, yang satu lebih rendah, supaya udara itu tetap selalu masuk dengan baik ke rumah ini. Dan ini udah disiapin di sini. Sebenarnya kemarin pengen beli mesin cuci, cuman ketinggalan, ya kan? Karena ini gudang kemarin. Enggak, gue udah beli. Habis itu Belinda bilang, udah taruh rumah aja lah, gitu. Mau diambil sama bini gue teman-teman. Jadi tadi mau taruh di sini. Jadi ini mestinya ada front loading di sini, ukurannya udah pas, udah kita siapin kerannya juga, udah kita siapin stop kontak, dan udah disiapin lubang pembuangan floor drain di situ. Dan ada yang khas dari kita, setiap kita ngebikin satu floor drain itu letaknya selalu di ujung teman-teman. Jadi air itu benar-benar langsung menuju ke sudut tanpa ada genangan. Yuk, sekarang kita menuju ke lantai 2. Sebelum ke lantai 2, teman-teman bisa lihat ininya juga semua dari Bardi nih, teman-teman. Apa namanya? Saklar. Saklarnya juga dari Bardi. Cetekan kalau bahasa lu. Cetekan kalau bahasa gue. Gue tuh
nggak ngerti saklar tuh gue bingung kadang-kadang stop kontak itu kebalik-balik kalau kata gue cetekan nih. Cuman ini udah nggak bisa dicetek-cetek karena touchscreen dari Bardi soalnya. Celah ya. Jadi kalau teman-teman beli di sini emang kalau kosongan nggak dapat ginian. Tapi yang pasti ini udah dapat nih teman-teman. Jadi ini adalah tangganya dari Taco Vinyl. Keramik utama dari rumah ini kalau lantai bawah itu kita gunain 80 kali 80. Karena kita mikir gini. Mungkin ini kadang-kadang terlalu idealis juga jadi arsitek ya. Sebenarnya kalau kita bikin rumah developer itu cukup 60-60, tapi kita nggak mau. Kita pengen bikin 80-80 karena menurut kita nggak apa-apa lah. Paling tambah 50.000, 100.000 semeter persegi, kita bisa kasih 80-80. Jadi hasilnya bener-bener lebih clean lagi dan rumah akan kelihatan lebih luas. Tadinya gue nggak pengen pakai plain di sini karena mahal. Jadi lo pakai? Jadi gue pakein karena kan setiap ngomong di sana selalu komen. Enggak terpaksa, emang selalu nih standar kita. Sebenarnya nggak gitu. Jadi sebenarnya mau gua pasangin plain cuma sebelah sini doang, sebelah sini gua nggak mau pasangin plain. Karena ini sebenarnya udah ada ininya kan. Cuman kalau kita berhenti sampai sini kan jelek. Nih di bagian sini nih yang tembok doang, kan jelek nih sampai sini. Ya udah deh kita pasangin aja plainnya semua supaya benar-benar kelihatannya rapi. Beda loh bro, kalau misalnya kita foto di sini ada plain-plainnya, itu pasti kelihatannya benar-benar lebih bagus lagi. Kalau nggak ada plainnya, kelihatan nggak ada detailnya, jadi akhirnya ya nggak bagus. Oke, sekarang kita naik ke atas. Ada nggak kekurangannya lagi? Ada kekurangannya teman-teman. Kekurangannya adalah di railingnya. Railing ini kurang enak dipegang tangan. Tapi kenapa sih kita bikin kayak gitu? Karena ini lebarnya juga nggak terlalu besar. Kalau lebarnya ini kita ambil lagi untuk railing yang lebih besar, lebih maju ke sini, nanti ini jadinya sempit. Makanya kita ngakalin di sini tetap ada railing yang emang kurang enak karena ini dibikin ini 2 cm dan 2 cm. Jadi kalau dipegang ini kurang enak, tapi tetap safe. Karena tetap ada railingnya. Jadi kadang-kadang desain itu harus ada yang dimenangin, ada yang dikalahin. Yuk kita naik ke atas yuk. Memanfaatkan ruangan yang ada di sini itu udah kita siapin untuk jadi tempat belajar buat anak-anaknya nih. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini posisinya enak banget di sini. Bisa buat belajar 2 orang. Ada laci yang dikasih model begini handle-nya. Unik ya. Dan nggak biasa juga teman-teman karena di sini dibelah begini nih. Jadi masih dikasih tali air seperti ini. Yuk, sekarang kita mau menuju ke sini. Jadi kamar mandinya teman-teman, kamar mandinya itu ada 3. Satu yang di bawah tadi, 1 lagi di kamar utama, dan ini adalah kamar mandi yang dipakai untuk bareng-bareng. Yuk, masuk sini. Jadi ini adalah posisi klosetnya. Masih enak juga, namanya juga rumah compact. Jadi kita ngakalin banget untuk dapetin satu kamar mandi yang enak tapi tetap efisien. Nah, di sini juga udah ada kaca zigzag ya, teman-teman. Jadi sirkulasi udara di sini juga tetap enak, dan nggak lupa udah kita kasih jalusi di sini. Oke, di sini ada tempat untuk wastafel-nya, dan ini ada satu tempat untuk mandinya. Dan ini udah pakai rain shower dari Paloma, dan ini udah include pembelian teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli rumah ini ya udah dapet rain shower dari Paloma. Dan ya itu dia tadi, semua kamar mandi kita selalu ditaruh di pojok kayak gitu supaya air itu nggak ada lagi yang menggenang. Oke, sekarang kita mau menuju ke kamar tidur anaknya yang laki-laki. Waduh. Dari sini udah kelihatan nih, kita gunain Radix gitar. Ini adalah gitar produk lokal Indonesia nih. Yang punya Mas Toin, dia yang banyak nolong gue waktu di awal-awal karir nih teman-teman. Karena ini adalah kamar tidur anaknya laki-laki, makanya kita berasumsi ya mudah-mudahan dia suka musik, makanya kita kasih lah di sini gitar Radix. Dan di atas headboard ini juga udah dikasih lampu dan dikasih satu wall panel begini yang udah ada tali airnya ke atas begini vertikal supaya ruangan ini kelihatan lebih tinggi lagi. Dan ini ada satu tempat nih teman-teman bisa lihat ya, ini itu bisa dibuka nih. Jadi ini adalah tempat untuk naro-naro baju atau segala macam kaos-kaos, sedangkan kalau untuk mejanya modelnya digantung seperti itu. Ini adalah drone pertama arsitektur, kita taruh di sini. Ini drone pertamanya Bang Doi waktu dia belajar main drone. Dan
Ini adalah meja belajar ya. Dan di sini semuanya itu ada laci-lacinya. Jadi ya itu namanya, walaupun ini kamar ini compact, tapi karena penyimpanannya yang begitu banyak, ngebikin kamar ini akan selalu rapi. Dan ini adalah salah satu buku favorit gue yang gue taruh di sini, teman-teman. Keren dong. Serius nih bacaan gue SMP, men. Ini gue taruh sini lah biar bawa hoki. Baca dong, Sudirman. Kami sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan sampai titik darah penghabisan. Tuh, nasionalis kita, bro. Ya, kurang lebih begitu kamar tidur yang anak laki-laki. Sekarang kita menuju ke kamar tidur anak yang perempuan. Ini adalah kamar tidur anak yang perempuan, teman-teman. Jadi ini vinilnya juga tetap sama warnanya ke sini. Dan begitu masuk, ya inilah impresi ya, teman-teman. Walaupun ukurannya compact, tapi benar-benar enak untuk digunain sebagai kamar tidur. Jadi begitu masuk, teman-teman bisa lihat di sini ada lemarinya, dan ini udah ada lacinya. Jadi ini pakainya tuh bukan yang benar-benar putih. Jadi kalau kita mau satu HPL yang modelnya kayak Duko, tapi kelihatan lebih rapi, pilih yang warna jangan terlalu putih seperti ini, agak gading sedikit, dan di dalamnya itu udah kayak gini nih, teman-teman. Di dalamnya juga kita kasih yang bertekstur, udah soft closing, model tarikannya seperti ini. Sedangkan yang di atas ini dia modelnya adalah push button. Oke. Nah, supaya di sini juga enak, masih bisa digunain buat teleponan sambil naruh handphone apa segala macam. Di sini udah kita kasih stop kontak dan udah dikasih lampu di sini. Jadi kita masih bisa ngelakuin hal-hal kecil di sudut ini. Bayangin kalau ini dipasin kayak begini, ya akhirnya nggak jadi apa-apa, kecuali kalau kita mau lemarinya ini ukurannya lebih besar lagi. Dan ini kita padu-padan di sini pakai warna abu-abu dan pink muda di sini, dan udah dikasih lampu spotlight yang ngepas banget untuk nge-highlight lukisan ini. Nah, gimana kalau kita mau belajar? Nah, kalau kita mau belajar, kamar tidur ini udah disediain tempat begini, jadi ini bisa jalan ke sini. Habis itu kita bisa duduk di kasur ya. Dan ini ukurannya pas banget, udah diukur, bener-bener ngepas, barengan juga kerjasama antara gue sama Doi. Jadi ini udah enak banget dipakai buat duduk, buat belajar, dan tinggal dipakai buat tidur. Tahu gak di bro ini apa? Ini mainan Luna ya? Mainannya Luna udah gak dipakai, taruh di sini buat pajangan. Nah ini tentu bisa lihat juga. Ini adalah jendelanya, jadi setiap kamar di rumah ini itu udah punya jendela. Jadi sirkulasi udaranya benar-benar bagus. Ya, sekarang kita mau menuju ke kamar tidur utamanya. Nah, jadi kamar tidur utamanya itu udah ada kamar mandinya. Nah, yuk kita masuk dulu kamar mandinya. Kamar mandinya itu dia gunain keramik 60-60. Dan ini sekali lagi pakai shower dari Paloma. Sini pakai Toto dan flooringnya taruh di pojok, dan udah ada ini nih. Nah, ini adalah produk terbaru dari kita. Jadi nanti kita mau bikin kabinet di atas wastafel yang modelnya unik. Karena kita tahu zaman sekarang itu kita susah banget dapetin satu produk jadi yang digunain untuk di atas wastafel yang bisa digunain buat nyimpen-nyimpen kayak begini juga. Nah, ini di sini pakai warna gold. HPL-nya ini HPL Taco juga, teman-teman. Dan di sini udah gunain wastafel dari Toto. Yuk, nah kalau teman-teman perhatiin, ini lantainya beda ya warnanya. Jadi untuk kamar tidur utama ini, karena ini padet barangnya, itu kita gunain satu vinil yang warnanya terang. Warna HPL itu bener-bener mirip banget sama warna vinilnya. Ya itu dia, supaya kamar ini kelihatan lebih luas lagi. Dan nggak lupa dikasih cermin. Persis berhadapan di kamar tidur, tapi gue udah nggak boleh ngomong kayak gitu lagi. Karena waktu itu ada teman-teman sih, komentar lagi nonton masalah cermin di depan kamar tidur bareng sama calon mertuanya. Habis itu krik-krik gitu. Nah, sekarang kita udah nggak boleh ngomongin lebih dalam dari itu lagi. Nah, ini kita kasih brown mirror ya. Pertama fungsinya untuk ya begitu, habis itu yang kedua fungsinya untuk memperluas ruangan ini. Dan wall panel ini juga berfungsi untuk tempat buat naruh TV. Tapi teman-teman lihat deh, walaupun ini ukurannya compact, tapi kita jalan di sini tuh masih benar-benar enak, nggak maksa nih.
Dan ini bisa ditaruh buat TV di sini dan dipilih di sini ada satu elemen vertikal ke atas ini ya gunanya untuk ngebikin ruangan ini kelihatan lebih tinggi. Dan ini adalah bagian dari lemarinya. Bisa dilihat ini adalah baju gua kawinan semua. Ini baju-baju batik ini yang biasa gua pakai buat kawinan, bro. Iya kan? Sekarang kan udah nggak ada kawinan, makanya udah taruhnya di sini deh. Ya kalau teman-teman lihat ini modelnya push button, pakai kaca clear aja. Habis itu lampu-lampunya ada di atas ini. Ini digunain untuk naruh-naruh koper apa segala macam. Dan ini dipilihnya itu warnanya yang putih-putih terang begini supaya ruangan ini tetap kelihatan lebih luas. Dan namanya juga satu kamar tidur utama kalau nggak dikasih meja rias kurang lengkap. Nah, ini adalah meja rias untuk sang istri di sini dan udah dilengkapin sama ini nih. Nah, ini keren sih. Ini beli di Informa nih teman-teman. Harganya 600 ribuan. Ya, bisa ganti-ganti warna. Sesuai kebutuhan makeup kita. Kenapa lo nyontoin? Bisa dimatiin gini juga. Wih, keren ya. Ini keren loh, asli. Jadi kalau kita punya satu meja rias yang ukurannya nggak terlalu besar, ya kita harus pilih kaca yang benar-benar ukurannya itu pas sama meja rias ini, jadi nggak makan tempat. Dan ini di sini udah ada lacinya dan ini udah diukur banget sama Bang Doi, jadi orang setinggi gua aja juga nggak akan kena kakinya ketika laci ini dibuka. Dan ya itu dia dari tadi ada wangi-wangi yang enak, tuh wangi apa? Nah, ini adalah wangi dari air purifier Bardi. Kayak di Bali-Bali gitu nggak sih? Kayak di Bali-Bali itu rasanya. Gue pakai lavender. Lavender ya? Oke. Jadi ini sampai pewangi juga Bang Doi yang pilihin. Dan ini katanya wangi-wangi ini bisa bikin istrinya yang lagi marah tiba-tiba baik lagi. Nah, ini wanginya adalah lavender. Nah, di atasnya ini teman-teman ini udah kita siapin juga lampu untuk bedside table-nya. Selalu kita bilang kan kalau di video, pakailah lampu yang banyak dengan watt yang kecil-kecil supaya dapat ambience yang macam-macam. Jadi ini kita bisa matiin yang di atas ini. Jadilah kita bisa dapat terang dari sini dan terang dari sini. Lampu di sini. Jadi kita bisa dapat suasana remang-remang romantis begitu atau kita mau terang bener-bener terang. Nah, untuk di bagian headboardnya juga kita kasih empuk-empuk nih teman-teman dari fabric dan udah dikasih busanya dan ini dikasih semacam tali air gitu. Enak banget lah. Jadi mau kita baca di situ juga bisa, masih empuk di sini juga bisa. Dari tadi ketinggalan bro. Kan kita selalu bilang lampu itu harus banyak kan. Jadi ini udah kita pisahin. Jadi antara atas sama bawah tuh ada lampunya. Nah di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau berbagai mode ya, bisa begini nih. Coba matiin yang tengah, bro. Nah, ini bisa begini. Kita pengennya benar-benar agak redup lagi, bisa begini. Ya kan? Atau bisa begini, cuman ada lampu dari sini. Nah, kalau misalnya mau romantis tapi tetap kelihatan. Kelihatan apaan? Bisa dipasangnya begini. Ya gitu loh bro, itulah gunanya. Jadi ya kadang-kadang lighting itu bisa membantu keharmonisan keluarga. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di Sienna Residence? Nomor satu, kita pilihin satu lokasi yang menurut kita oke banget di daerah Serpong. Jadi teman-teman tahu kalau wali kota Tangerang Selatan itu lokasinya nggak jauh dari Sienna Residence ini. Dan di sebelah sananya itu nanti akan ada rencana MRT. Ya bayangin teman-teman kalau teman-teman beli rumah sekarang di sini mungkin 4-5 tahun lagi MRT-nya itu bisa ada dan harga kenaikan di Sienna Residence ini juga ikut naik. Aksesnya juga dekat dari tol nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman dari tol BSD itu ke sini tinggal belok kiri, habis itu ke kiri lagi ke Ciater langsung masuk ke Haji Jamat itu sekitar 10-15 menit sudah sampai di Sienna Residence. Terus nomor 2 di jalan Haji Jamat ini itu tuh banyak banget kafe-kafe yang lagi hits teman-teman. Kebun Latte, Ciater Beach yang modelnya ada pantai-pantainya kayak begitu. Habis itu juga ada warung bambu. Buat teman-teman yang kerja di BSD atau di Bintaro, lokasinya ini tuh bener-bener bagus banget. Kalau teman-teman sekarang kepengen kesininya naik KRL, ini lokasinya juga deket banget sama KRL. Mungkin teman-teman tinggal naik ojek aja udah bisa sampai ke rumah, jadi nggak terlalu jauh. Habis itu yang pasti material-materialnya. Jadi kita di sini gunain keramik 80-80, lantai atas itu sampai tangga-tangganya kita pakai produk dari Taco. Semua smart home itu juga udah dikasih teman-teman dari Bardi. Untuk saniternya itu kita pakai Toto dan yang pasti untuk semua engsel, semua shower itu kita pakai produk yang berkualitas dari Paloma. Karena kalau misalnya teman-teman nanti pindah ke rumah ini, kita nggak pengen ada banyak perbaikan
karena material-materialnya yang kurang bagus. Seperti yang tadi gue bilang, sampai gentengnya juga itu kita udah pakai Munir. Karena pengalaman kita sebagai kontraktor, dengan kita pakai genteng Munir itu kita nggak akan kena komplain yang namanya bocoran-bocoran karena kualitasnya yang bagus. Teman-teman dapat kanopi, jadi nggak usah mikir lagi udah pindah rumah, duitnya udah habis itu kita mesti nambah-nambah lagi ngeluarin duit. Ketika beli rumah di sini ya udah minim renovasi karena kanopinya udah dikasih, sampai di bagian belakang juga udah kita kasih kanopi, dan carportnya itu udah untuk 2 mobil. Oke, sekarang kita sampai ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Nomor 1, kita ngerti banget kalau ngumpulin DP itu sulit. Makanya kita kerja sama BRI. BRI itu memperbolehkan sampai DP 0% untuk teman-teman yang belum punya rumah pertama. Tapi kalau teman-teman punya bank lain, ya itu bisa-bisa aja sih sebenarnya. Tapi andaikan teman-teman mau pakai yang model DP, bisa dicicil sampai 6 kali, habis itu baru masuk ke KPR. Nah, harganya berapa? Harganya itu start dari 990 jutaan. Nah, teman-teman, nanti kalau teman-teman datang ke Sienna Residence, nanti ditemenin sama Mbak Dwi, ini yang bakal bantu kita untuk masarin ini semua lah. Namanya Mbak Dwi. Hubunginnya kemana, Mbak? 0813-888-11109. Oke, nanti ketemu sama Mbak Dwi ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya, dan bantuin komen di video yang ini teman-teman. Kita pengen tahu komentar teman-teman tentang rumah buatan arsitektur. Ciao. Nih gue mau cerita nih bro. Jadi dulu waktu gue kuliah itu, gue sama Bang Doi satu meja kan. Laptop kita sama nih. Ini laptop Acer Travelmate, saksi sejarah kelulusan kita di arsitektur. Sedap. Ini kita kembaran nih. Bisa dibilangin lu man pakai 2 kali itu setahun di situ. Iya. Jadi iya. Gini. Ini personal ya. Jadi gue tugas akhir ngulang. Jadi gue 2 kali tugas akhir. Gitu, ya kan? Puas loh. Tapi gue lulus 5,5 tahun, dia 6,5 tahun. Untuk kamar mandi, kalau kita mau dari gimana kalau untuk mau belajar? Kamar tidur